Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas soal-soal yang insyaallah soal ini ada relevansinya dengan soal penilaian tengah semester. Namun demikian, seperti biasa, sebelum kita bahas soal-soal pada kesempatan kali ini, saya ingatkan kembali, bagi yang belum tekan tombol subscribe, silakan untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, karena dengan Anda menekan tombol subscribe akan menambahkan semangat saya di dalam membuat video. Terima kasih. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama adalah perbuatan baru yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dalam keadaan tertentu sangat dianjurkan, yaitu disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Baik, bid'ah sayyi'ah itu adalah perbuatan baru yang secara nyata bertentangan dengan ajaran Islam. B, bid'ah hasanah. Ini bid'ah hasanah ini kita loncat dulu, kita lanjut ke C, bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah itu adalah bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syara atau hukum Islam. Dan yang D adalah bid'ah muharramah. Bid'ah muharramah ini adalah setiap bid'ah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil diharamkannya sesuatu dalam syariat. Jadi dari pengertian tersebut, ketiga bid'ah yang tadi sudah dipaparkan tidak sesuai dengan pernyataan soal nomor 1. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 adalah B, bid'ah hasanah. Selanjutnya soal nomor 2. Contoh bid'ah wajibah adalah, baik tadi sudah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah wajibah itu adalah bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syara. Sedangkan syara itu sendiri adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf. Adapun hukum syara itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang sering kita ketahui adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi jawaban yang sesuai dengan pernyataan soal yang ada, contoh dari bid'ah wajibah itu adalah mendirikan madrasah. Jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 3. Apabila tidak sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang telah dibangun oleh para imam mazhab dan ulama salafus sholihin, maka demikian itulah yang disebut A, fitnah, B, bid'ah, C, mihnah. Mihnah itu adalah ujian atau cobaan. Dan D, syir'ah. Syir'ah adalah peraturan atau jalan yang terang. Jadi berdasarkan dengan soal nomor 3 yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang dibangun oleh para imam mazhab dan ulama salafus sholih, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya tidak termasuk bid'ah mandubah, yaitu A, berjamaah sholat tarawih setiap malam Ramadan, B, sholat sunnah rawatib, C, mendirikan madrasah, dan D, membangun madrasah. Baik, sebelum kita menjawabnya, tentu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bid'ah mandubah. Bahwa bid'ah mandubah itu adalah suatu kebaikan
yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sesuatu itu baik. Maka berdasarkan atas pengertian tersebut, jawaban yang lebih tepat adalah A. Berjamaah sholat tarawih setiap malam Ramadan. Karena Nabi tidak mencontohkan sholat tarawih di bulan suci Ramadan dengan berjamaah setiap malamnya. Selanjutnya, menurut Imam Nawawi, pendapat sebagian ulama ahli ilmu kalam yang mengatakan bahwa orang yang meninggal tidak dapat memperoleh tambahan pahala dari orang yang masih hidup merupakan pendapat yang batil. Dasar hukum berikut ini yang tidak membatalkan pendapat tersebut yaitu A. Al-Quran, B. Ar-Ra'yu, C. As-Sunnah, dan D. Bacaan Al-Quran. Jawaban yang tepat adalah B. Ar-Ra'yu. Ar-Ra'yu itu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Soal selanjutnya, tawasul bukan perbuatan syirik karena hanya baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tawasul. Bahwa tawasul itu adalah upaya yang dilakukan seorang muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan atas pengertian tersebut, bahwa sesuai dengan pernyataan soal, tawasul bukan perbuatan syirik karena hanya jawaban yang tepat adalah B. Meminta berkah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, soal selanjutnya, apa arti Qadariyah dan Jabariyah? Pengertian Qadariyah dan Jabariyah ini adalah merupakan suatu pemahaman yang mana di antara mereka saling bertolak belakang. Yang pertama adalah pemahaman Qadariyah, di mana Qadariyah ini adalah merupakan sebuah pemahaman ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriyah di Basrah atau Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasannya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman daripada Qadariyah. Berbeda dengan pemahaman Jabariyah, di mana kelompok yang mempunyai pemahaman Jabariyah ini mendefinisikan bahwa kelompok-kelompok Jabariyah ini bahwa sebuah ideologi itu atau sekte bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijriyah di Khurasan. Jabariyah ini memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Adapun tokoh dari utamanya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Sawwan. Jadi pengertian secara simpelnya membedakan antara Qadariyah dan Jabariyah ini adalah bahwa Jabariyah adalah berpemahaman yang mengatakan bahwa amal soleh bukanlah sebab masuknya kita ke surga dalam segala hal. Dan sebaliknya, Qadariyah yang meyakini bahwa surga adalah bayaran dari amal soleh kita secara mutlak. Baik, untuk soal selanjutnya adalah
siapa imam-imam yang menolak ajaran Mu'tazilah? Baik, ada beberapa imam yang mana mereka tidak sepemahaman dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Di antaranya adalah seperti Imam Wasil bin Atha, Abu Husail al-Allaf, An-Nazam, Al-Jubai, Al-Jahiz, Muhammad bin Abbad, Bishr al-Mu'tamir, Abu Musa al-Mudrar, Hisham bin Amr al-Fuwuti. Nah, inilah para imam yang mana mereka menolak ajaran-ajaran Mu'tazilah. Adapun bagi kalian yang merasa kesulitan di dalam menuliskan nama-nama imam tersebut, silakan bisa komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Silakan kalian komentar, atau bisa juga kalian WA saya bagi yang sudah mempunyai nomor saya. Baik, soal selanjutnya, apa latar belakang kelahiran Khawarij dan Syiah? Baik, pertama yang melatar belakangi munculnya aliran Khawarij adalah bahwa muncul aliran Khawarij itu karena kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari rombongan ketidaksepakatan keputusan Ali di kala itu, yang menerima arbitrase pada perang Siffin dengan kelompok pemberontak Muawiyah bin Abu Sufyan tentang persengketaan khilafah. Nah, inilah yang melatar belakangi munculnya aliran Khawarij. Adapun yang kedua yang melatar belakangi munculnya kelompok Syiah adalah karena Syiah mulai muncul di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Saba, yang mana Abdullah bin Saba ini merupakan seorang Yahudi yang menjadi seorang Muslim dan disebut sebagai agen Yahudi untuk disusupkan ke dalam umat Islam guna merusak tatanan agama dan masyarakat Muslim. Nah, ini yang melatar belakangi munculnya aliran Syiah. Soal selanjutnya, sebutkan beberapa hikmah selamatan buat si Majid. Baik, sebelum kita membahas pertanyaan tersebut, bahwa umat Islam ketika ada orang meninggal dunia atau wafat, maka khususnya yang berwarga Nahdlatul Ulama, biasanya mereka mengadakan adanya 7 harian, 40 harian, 100 harian, bahkan 1000 harian atau khaul. Nah, maka adanya perkara-perkara ini, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai tentang hal tersebut. Ada yang mengatakan seperti Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan sebuah tradisi. Dan berbeda dengan Imam Suyuti, di mana Imam Suyuti ini mengatakan bahwa hal tersebut adalah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada nilai sedekah ketika kita mengadakan acara tersebut. Adapun kembali ke soal pertanyaan berkaitan dengan hikmah dari kita mengadakan acara selamatan untuk si Majid, itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan, yang kedua berkirim doa, dan yang ketiga sebagai forum silaturahmi. Baik, untuk soal selanjutnya adalah apa sebutan lain dari golongan Mu'tazilah? Baik, jadi kelompok Mu'tazilah ini atau aliran Mu'tazilah ini mempunyai nama lain atau sebutan lain, seperti misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebutan lainnya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, sedangkan Mu'tazilah sebutan lainnya itu adalah Ahl al-Adl.
berarti golongan yang mempertahankan keadilan Tuhan. Dan ada juga sebutan yang lain lagi seperti misalnya ahl at-tauhid wa al-adl, yang mana mempunyai arti golongan yang mempertahankan keesaan murni dan keadilan Tuhan. Bagi kalian yang merasa kesulitan di dalam menulis sebutan-sebutan tersebut, silakan bisa klik di tombol komentar atau bisa kontak WA saya bagi yang sudah mempunyai nomor saya. Silakan. Terima kasih, semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.